selamat pagi dan selamat siang teman-teman Desa Bumi Mandiri. Hari ini kita kedatangan tamu dengan siapa Mbak? Sama Vivin dari Kementerian Koperasi. Dengan Mbak Vivin dari Kementerian Koperasi. Dan dia akan menjelaskan apa itu Koperasi Merah Putih dan bagaimana cara kinerja dari Koperasi Merah Putih itu sendiri. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau dan biarkan beliau sendiri akan menjelaskan tentang Koperasi Desa Merah Putih ini dan keuntungan apa saja yang didapatkan untuk masyarakat khususnya yang ingin bergabung menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini apa sih Mbak? Jelaskan bisa biar masyarakat luas tahu apa itu KDMP dan apa keuntungan untuk masyarakat Mbak. Agar masyarakat luas khususnya di Desa Bumi Mandiri ini lebih mengetahui apa sih itu hubungan dari Koperasi Desa Merah Putih dan apa saja keuntungan untuk masyarakat di daerah desa seperti Desa Bumi Mandiri. Secara umum, koperasi yang diinstruksikan oleh Presiden ini untuk sementara waktu itu sebagai koperasi usaha. Apabila dia tidak memiliki usaha lokal atau dia tidak memiliki sebagai koperasi produsen ya. Jadi dia mengelola usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi dijalankan dan dikelola oleh pengurus koperasi dan mengembangkan usaha itu supaya menarik anggota di desa-desa itu. Jadi apa keuntungan anggota dari koperasi itu? Ibaratkan koperasi ini kayak penanaman modal, penanaman modal. Nanti anggota akan mendapatkan SHU juga dengan persenan simpanan mereka. Jadi SHU-nya itu tergantung dari simpanan mereka. Itu semuanya ada hitungan persennya nanti saat pelatihan bakal dijabarkan ya berapa persennya, apa keuntungan buat desanya, pasti ada di situ juga persenan dari koperasi ini. Jadi makanya fokus awal saat ini pemerintah itu pembangunan gedung. Jadi desa diharapkan untuk mendata lahan, baik itu lahan hibah maupun akses pemerintah yang ada di desa. Apabila tidak ada, bantu informasikan aja ke balai desanya atau bikinkan surat secara tertulis bahwa desa ini tidak memiliki lahan. Untuk selanjutnya, kita masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait lahannya dari desa yang tidak mempunyai lahan itu. Tadi menarik untuk masalah simpanan tadi kata Ibu sendiri jangan ada simpanan dari anggota itu maksudnya. Simpanan dari anggota itu seperti simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi itu simpanan pokok itu pertama kali menjadi anggota. Simpanan wajib itu iuran per bulannya. Jadi simpanan itu dikelola oleh koperasi untuk berkembang. Untuk modal koperasi. Apabila dari anggotanya ingin mengambil kembali uang simpanan pokok dan simpanan wajib, itu tidak bisa. Tapi setelah mereka melakukan pengunduran diri menjadi anggota, uang mereka bisa dikembalikan. Simpanan pokok dan simpanan wajib. Iya, tergantung kebijakan dari koperasi karena keputusan tertinggi di koperasi itu adalah rapat anggota. Jadi semuanya itu dirapatkan, apakah ada biaya administrasinya atau ada persenannya, itu tergantung dari rapat anggota itu tadi. Iya, jadi kan keputusan bersama, bukan kita yang ambil keputusan. Jadi simpanan tersebut bisa dikembalikan, karena itu menurut mereka beserta SHU yang mereka dapat apabila mereka rutin membayar. Kalau misalnya mereka nggak pernah membayar, terus melihat koperasi ini berjalan, mereka merasa menjadi anggota, tapi mereka nggak punya simpanan, gitu kan? Simpanan cuma mereka ngerasa saya kan bayar tiap bulan tuh 50.000 atau 10.000 ya, tapi mereka nggak bayar tuh, mereka cuma secara tertulis aja, tapi uangnya nggak diberikan. Nah itu berarti kan nggak valid ya datanya. Jadi SHU itu nggak bisa dikeluarin. Terus untuk keanggotaannya nih, untuk anggota yang masuk anggota itu khusus apa di desa saja atau masyarakat luas yang ada di desa? Seluruh masyarakat yang ada di desa ini, termasuk perangkat ataupun pengurusnya.
bukan masyarakat desa. Iya, masyarakat desa. Karena statusnya kan ini mensejahterakan masyarakat desa. Iya, jadi kayak ada contoh, salah satu contoh kayak di Trinidadi itu udah 700 anggota. Makanya dia bisa mengelola operasinya sementara waktu sebelum adanya pembiayaan ini. Jadi kalau dibilang simpanan pokoknya kalau 100.000 per orang udah 70 juta gitu kan. Nah itu yang sudah dikelola sama mereka. Makanya operasinya berjalan. Yang namanya KUD pada saat itu ya. Nah makanya sampai saat ini dia berjalan dan dilanjutkan dengan operasi merah putih. Jadi bisa bekerja sama dengan pengusaha lokal, bisa bekerja sama dengan BUMDes ya. Misalnya BUMDes punya produk, terus mereka mau pasarin juga koperasi. Koperasi punya link koperasi merah putih di link kecamatan. Apabila sudah terpasarkan dan dia di pasaran itu bisa paling ke kabupaten, dan di kabupaten bisa ke provinsi, bisa ke seluruh Indonesia apabila produknya memenuhi standar. Dan untuk keuntungannya ya, keuntungan misalnya seperti bagi gaji atau bagi hasil itu gimana? Bagi hasil, jadi kita namanya SHU, sisa hasil usaha. Itulah yang dibagi oleh pengurus, ada persenannya. Nah, secara transparan. Jadi untuk pengurusnya berapa, pengurusnya berapa, dan untuk anggotanya pun ada. Gitu. Dan untuk desanya pun ada. Jadi masuk ke desa kas desa juga ada. Ada masuk kas modal ada, untuk pengurus ada, untuk pengawas ada. Gitu. Anggota dan desa tuh dapat andil dan bagian lah. Iya. Apabila ini berjalan, makanya sifat dari koperasi ini milik bersama. Jadi tidak milik pribadi, tapi Iya. desa dan desanya milik bersama. Jadi kepengurusannya pun nggak itu aja. Jadi kemungkinan di rapat anggota berapa kali periode ditentukan oleh rapat anggota. Karena kan nggak melulu anggota pasti mau juga gitu, menjadi pengurus. Tapi setelah berjalan ini, apabila nantinya koperasi ini berjalan dan membutuhkan SDR, bisa merekrut dari wilayah itu tersendiri, dari desa itu tersendiri. Jadi kayak mengurangi pengangguran dari desa itu. Jadi misalnya kayak jadi driver, jadi penjaga toko, jadi admin, jadi apa yang nganter-nganter ya, itu pasti ada. Jadi kayak ibaratkannya kita diharapkan jadi distributor yang bukan membunuh pengusaha atau warung-warung kecil yang ada di sini, tapi kita menjalin kerjasama bersama mereka juga, menjual produk yang ke mereka juga, gitu, menjalin kerjasama supaya warung-warung kecil ini nggak usah jauh gitu loh. Kalau misalnya keluar minyaknya sampai berapa puluh ribu, kalau bisa ngambil di koperasi kita aja gitu kan. Terus untuk jenis usahanya nih Mbak, jenis usahanya itu ditentukan pemerintah atau ditentukan oleh desa atau dari kesepakatan masyarakat ini, musyawarah? Untuk saat ini ya, kalau dibilang ditentukan sama musyawarah. Oh, ya. Namun yang dipilih yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi dari musyawarah itu melihat potensi yang diberikan oleh pemerintah ini ada beberapa usaha. Kayak contohnya sembako, pupuk, terus gas dan lain-lain, ada 7 gitu kan fokusnya. Seperti apotik, klinik gitu kan. Misalnya mereka mau ambil semua, itu nggak apa-apa. Mau milihnya sebagian juga nggak apa-apa. Cuma untuk saat ini regulasi itu lagi ditutup. Kita masih menunggu regulasi berikutnya. Apakah tetap dengan pembiayaan ini atau langsung diberikan oleh pemerintah gitu. Jadi kita nggak usah sampai lagi melakukan pembiayaan atau kemitraan, tapi kemitraan itu sendiri yang memang sudah diantarkan oleh pemerintah gitu kan. Pemerintah menyalurkan modal, sementara masyarakat yang mengolahnya, masyarakat yang bisa mengolahnya gitu ya. Modalnya pun bukan modal uang gitu loh, jadi modal dalam bentuk usaha atau kemitraan.
pengurus atau pengawas ini sebagai pelaksana menjalankan usaha itu, ya kan, mengelola ada SKU-nya itu yang dibagi, untuk pembayarannya itu yang sudah bergulir gitu. Jadi tadi dapat kesimpulan untuk usahanya dari keputusan dari musyawarah. Jadi dari musyawarah itu ada beberapa usaha yang nanti akan ditinjau oleh kabupaten gitu Pak ya. Nanti kabupaten yang akan memilih lagi. Bukan kabupaten, pusat. Oh iya, pusat. Mohon maaf. Pusat yang akan memilih usaha yang mana yang tepat untuk desa tersebut. Kita kan masih nunggu regulasinya, karena pembiayaan kita masih ditutup. Sementara waktu dari aplikasi Simkomdes, jadi acuan dari operasi ini memang berfokus pada aplikasi Simkomdes, tapi fokus utama saat ini sama pemerintah itu adalah pembangunan gedung. Jadi desa diharapkan memiliki lahan atau aset desa yang tidak terpakai. Itu ditutupnya dalam waktu berapa lama Pak? Belum ditentukan atau sudah? Tidak ditentukan Pak, karena dia di aplikasi itu setelah adanya rapat keluarnya Kemendagri, surat Kemendagri, nggak lama dari situ biasanya dia langsung untuk kemitraan ditutup untuk sementara. Jadi kita nggak bisa bilang ke anak aku. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bagaimana penjelasan mengenai Koperasi Desa Merah Putih ini. Beliau sudah menjelaskan apa saja keuntungan dan apa saja yang didapatkan oleh masyarakat Desa Bumi Mandiri, khususnya yang telah menjadi anggota dan pengurus. Sekian dari saya, semoga ini bisa bermanfaat untuk warga Desa Bumi Mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.